Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebaikan rahayu. Selamat berjumpa kembali sama Ade dalam belajar fisika mudah. Mudah-mudahan pemerintah jumpa dalam keadaan sehat. Ayo tetap semangat belajar dalam meraih cita-cita. Pada pertemuan kali ini, Pak Made ingin menyampaikan soal-soal penerapan induksi elektromagnetik khusus trapo, siswa indikator, meliputi menerapkan induksi elektromagnetik, menentukan besaran-besaran transformator dalam berbagai persoalan. Untuk memudahkan menyimak pembahasan berikut, adik-adik ingat kembali rumus-rumus yang telah pelajari seperti terpampang di layar. Mudah-mudahan tipe-tipe soal, jenis soal yang disajikan membantu nanti adik-adik yang di SMA maupun yang ambil mata kuliah fisika dasar mudah menyelesaikan soal-soal dalam menghadapi tes yang ada. Selamat menyimak pembahasannya. Mari adik-adik kita simak soal yang pertama. Sebuah trapo berikut memiliki litian primer 1000 dan sekunder 150 litian. Kumar primer dihubungkan ke tegangan 220 volt dan dialir arus 0,3 ampere. Besar tegangan dan arus pada terminal kumpulan sekunder adalah, jawab berikan bawah. Litian yang ada NP 1000, NS 150, PP 220, IP 0,3 ampere dengan PS dan IS. Jawab baris kedua bawah. Rumus yang ada, tegangan dan lilitan. P per PS sama dengan NP per NS, sehingga PS sama dengan NS per NP kali PS. Masuk angkanya baris kedua bawah. 150 per 1000 kali 250 volt, hasilnya 33 volt. Untuk mencari arus, kita gunakan arus dan lilitan. Baris kedua kanan bawah. IS per IP sama dengan NP per NS, atau baris terakhir, IS sama dengan NP per NS kali P, masuk angkanya 1000 per 150 kali 0,3 ampere, hasilnya 2 ampere. Pilihannya nomor A. Jadi begitu adik-adik, tidak sulit, tinggal ketelitian dalam menghitung saja. Selamat menyimak soal lebih lanjut. Mari adik-adik lanjut lagi soal berikut. Kumparan primer transformator mengalirkan arus 0,2 ampere pada tegangan 220 volt. Kumparan sekunder mengalirkan arus 2,5 ampere dan tegangan pada terminal kumpulan adalah 12 volt. Tentukan efisiensi trapo tersebut. Ya, berarti yang ada IP 220, IP 0,2 ampere, PS 12 volt, IS 2,5 ampere. Ditanyakan efisiensinya berapa. Ingat, kita cari dulu daya pada tegangan. PP sama dengan IP kali PP, masuk angkanya 0,2 kali 220, hasilnya 44 watt. Daya pada rangkaian sekunder, baris kedua dari bawah, PS sama dengan IS kali PS sama dengan, masukkan angkanya 2,5 kali 12 volt, hasilnya 30 watt. Ingat, efisiensi baris terakhir sama dengan daya output per daya input kali 100%, masukkan angkanya 30 per 44 kali 100%, hasilnya 68,2%. Pilihannya nomor C. Jadi begitu adik-adik, tidak sulit, simak terus pembahasan soal berikut. Selamat menyimak. Mari adik-adik lanjut lagi nyimak soal yang lain. Kumparan primer transformator memiliki 1000 litian, sedangkan kumparan sekunder memiliki 1500 litian. Transformator tersebut dihubungkan ke tegangan bolak-balik harmonik sebesar 220 volt. Berapakah tegangan pada kumparan sekunder jika diberi beban 50 ohm dan besar arus pada rangkaian primer berapa? Gambar yang ada NP 1000, NS 1500, IP 220 volt, IP 0,3 ampere, R 50 ohm. Ditanyakan PS berapa, IP berapa. Baris kedua dari bawah tengah, PP per PS sama dengan NP per NS, sehingga PS sama dengan NS per NP kali PP. Masuk angkanya 1500 per 1000 kali 220 volt, hasilnya 330 volt. Jadi tegangan sekundernya yaitu 330 volt. Baris terakhir di bawah, arus sekunder sama dengan IS per R sama dengan 330 per 50 ohm, hasilnya 6,6 ampere. Kita gunakan untuk mencari arus primer, yaitu hubungan antara arus dengan litian. Baris terakhir, tengah-tengah, IS per IP sama dengan NP per NS. Atau IP sama dengan NS per NP kali S, masukkan angkanya 1500 per 1000 kali 6,6 ampere, hasilnya 9,9 ampere.
Pilihannya nomor D. Jadi begitu adik-adik, tidak tersulit, simak terus pembahasan berikut. Selamat menyimak. Mari adik-adik lanjut lagi soal berikut. Tungku induksi terdiri dari transformator yang kumparan sekundernya berupa satu ulitan, tertutup berbentuk palung, tempat bahan yang akan dilahirkan ditempatkan, rangkaian sekunder memiliki resistansi 0,01 ohm, kumparan primer yang terhubung ke sumber AC 240 volt memiliki 60 ulitan. Berapa jumlah panas joule yang dilepaskan di kumparan sekunder dalam 1 menit? Jawab yang ada NP 60, NS1, PP 240 volt, R 0,01 ohm, T 1 menit sama 60 sekon. Ingat begitu mulai satuan dalam sistem, ditanyakan W-nya berapa. Baris kedua dari bawah, kita cari dulu tegangan sekundernya, PP per PS sama dengan NP per NS, atau PS sama dengan NS per NP kali PP, masukkan angkanya 1 per 60 kali 240, AC-nya 4 volt. Cari arus sekundernya, baris terakhir, IS sama dengan PS per R sama dengan 4 volt per 0,01 ohm, AC-nya 400 ampere. Berarti energi panas yang dilepaskan W sama dengan IS kali PS kali T. Hasilnya baris terakhir kanan bawah 400 kali 4 kali 60 hasilnya 96.000 joule atau 96 kilojoule. Pilihannya nomor T. Jadi begitu adik-adik, tidak sulit, simak terus pembahasan soal berikut. Selamat menyimak. Mari adik-adik lanjut lagi menyimak soal berikut. Kumparan primer transformator memiliki 2.400 ulitan dan daya masukan 2.000 watt. Besar tegangan dan arus pada kumparan sekunder jika transformator memiliki efisiensi 80% dan kumparan sekunder memiliki 100 ulitan. Tegangan pada kumparan primer adalah 2.200 volt. Jawab dari yang ada, berikan bawah NP 2.400, NS 120, PP 2.200, efisiensi 80%, daya primer 2.000 watt. PS yang berapa, IS yang berapa? Ingat, efisiensi eta sama dengan PS per PP kali 100%. Baris ketiga di bawah masukkan efisiensinya 80 sama dengan PS per 2000 kali 100%. PS-nya sama dengan 0,8 kali 2000, hasilnya 1600 watt. Baris kedua di bawah, IP sama dengan IP kali PP, sehingga IP sama dengan 2000 per 2200, hasil 0,91 ampere. Untuk mencari arus sekunder, IS per IP sama dengan NP per NS. Baris kedua di bawah kanan, IS sama dengan NP per NS kali IP, masukkan angkanya 2400 per 120 kali 0,91 ampere, hasilnya 18,2 ampere. Baris terakhir, untuk mencari tegangan sekunder, PS sama dengan IS kali PS, sehingga PS sama dengan PS per IS sama dengan 1600 per 18,2, hasilnya yaitu 87,9 volt. Pilihannya nomor E. Jadi begitu adik-adik, tidak terlalu sulit, simak terus pembahasan soal berikut. Selamat menyimak. Mari adik-adik lanjut lagi menyimak soal berikut. Daya transformator adalah 5 kW. Berapakah arus yang mengalir melalui beban lampu dan berapa besar hambatannya jika transformator yang terhubung ke tegangan listrik utama 250 volt dan perbandingan dengan sekunder dan primer sama dengan 0,3. Jawab yang ada, perhatikan bawah, P sama dengan 5 kW sama dengan 5000 watt, IP 240, PS per IP 0,3, IS berapa dan R-nya berapa. Ingat begitu mulai satuan dalam satu sistem. Perhatikan baris ketiga dari bawah, PS per PP 0,3, sehingga PS sama dengan 0,3 kali PP, masukkan angkanya 0,3 kali 240, hasilnya 72 volt. Ingat daya untuk terap ideal, yaitu IP kali IP, baris kedua di bawah, sehingga IP sama dengan P per IP sama dengan 5000 per 240 volt, hasilnya 20,83 ampere. Untuk mencari
tegangan sekunder, kita gunakan hubungan tegangan dan arus. Garis kedua kanan bawah, IP per PS sama dengan IS per IP, sehingga IS sama dengan PP per PS kali IP. Masukkan angkanya. 240 per 72 kali 20,83 ampere, hasilnya 69,43 ampere. Ingat, untuk mencari hambatan baris terakhir, R sama dengan PS per IS sama dengan 72 volt per 69,43 ampere, hasilnya 1,04 ohm. Pilihannya nomor B. Jadi begitu adik-adik, tidak sulit. Ingat rumus-rumus yang terkait. Selamat menyimak soal lebih lanjut. Mari adik-adik lanjut lagi menjadi soal berikut. Sebuah transformator penurun tegangan memiliki daya 60 kV ampere dengan tegangan primer 2400 volt dan tegangan sekunder 250 volt. Besar arus nominal pada primer dan sekunder dan perbandingan litian primer dan sekunder adalah jawaban yang ada perhatikan bawah P 60 kV ampere sama dengan 60.000 volt ampere, PP 2400, PS 240, IP berapa, IS berapa, NP banding NS berapa. Perhatikan baris kedua kanan bawah, P sama I kali P sama, sehingga IP sama dengan, masukkan angkanya 60.000 per 2400, hasilnya 25 ampere. IS sama dengan, karena terapunya adalah ideal, 60.000 per 240, hasilnya 250 ampere. Perbandingan alitan, NP per NS sama dengan IS per IP, maksudnya 250 per 25 ampere, yaitu 10 per 1. Pilihannya nomor A. Jadi begitu adik-adik, tidak sulit, simak terus pembahasan sampai berikut. Selamat menyimak. Mari adik-adik simak soal yang terakhir. Kepadatan flux maksimum di inti transformator penaik tegangan dari 250 volt menjadi 3000 volt. 50 S adalah 1,5 Weber per meter persegi. Jika GGL per lilitan adalah 10 volt, tentukan lilitan primer dan luas inti transformator. Jawaban yang ada, PP 250 volt, PS 3000 volt, F 50 S, flux 1,5 Weber per meter persegi. Lilitan per GGL per lilitan adalah 10 volt, NP berapa, A berapa. Jawab baris kedua di bawah, NP sama dengan PP per 10, karena GGL per lilitan 10, masukkan angkanya baris kedua bawah, 250 per 10 volt per lilitan, hasilnya 25 lilitan. Demikian dulu untuk yang sekunder, NS sama dengan PS per 10, sama dengan 3000 per 10 per lilitan, hasilnya 300 lilitan. Nah, untuk mencari luas, kita gunakan bahwa, ingat rumus GGL yang sama dengan di sini dengan sekunder, N kali B kali A kali omega. Sehingga A sama dengan PS per NB omega. Masukkan angkanya, 3000 per 300 kali 1,2 kali 2 PF, P-nya ganti 3,14, AC-nya 0,027 meter persegi atau 270 cm persegi. Pilihannya nomor C. Jadi begitu adik-adik tipe-tipe soal, jenis soal yang berkaitan dengan penerapan induksi elektromagnetik seperti pada terapo. Mudah-mudahan adik-adik yang menghadapi tes di SMA maupun dalam sekedar bisa dibantu dari tipe-tipe soal yang ada. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share untuk memotivasi menyusun materi berikutnya. Sampai jumpa pada pembahasan soal-soal berikutnya. Sampai jumpa.